Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah UNJ. Di sini, saya berkesempatan untuk membahas suatu materi yang ada dalam buku Teori Sosiologi karya George Hitzer. Yang akan saya bahas adalah kritik terhadap teori struktural fungsional Talcott Parsons dan lahirnya neo-fungsionalisme. Silakan disimak. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas kritik terhadap teori struktural fungsional, terlebih dahulu akan saya sampaikan secara singkat apa yang dimaksud dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons. Teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Jadi, secara sederhana, teori ini menganggap bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, di mana sistem-sistem tersebut terintegrasi ataupun saling berhubungan. Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak begitu berarti dalam teori ini. Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial dalam masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Ketika masyarakat berubah, masyarakat akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Parsons merupakan ahli yang optimis memandang perubahan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh apa yang dimaksud dengan teori struktural fungsional Talcott Parsons, kalian bisa menyimak video berikut. Kritik terhadap teori struktural fungsional Talcott Parsons. Kritik substantif. Kritik pertama terhadap teori ini menganggap bahwa teori ini bersifat ahistoris, tidak mampu menjelaskan sejarah. Teori ini menganggap bahwa masyarakat akan selalu terstratifikasi, baik dari masa lalu hingga akhir zaman. Teori ini dianggap terlalu jauh, memusatkan perhatiannya baik pada masyarakat kontemporer maupun masyarakat abstrak. Kritik berikutnya, teori ini dianggap tidak mampu menjelaskan perubahan sosial secara efektif. Seperti yang kita ketahui, teori ini menekankan kepada keseimbangan dalam masyarakat. Ketika ada satu subsistem yang mengalami perubahan, maka subsistem yang lain akan melengkapi ataupun membantu subsistem tersebut untuk mencapai keseimbangan yang ada sebelumnya. Teori ini dianggap lebih menyukai menjelaskan struktur sosial yang statis ketimbang proses perubahan. Kemudian, Percy Cohen melihat masalahnya terletak pada teori struktural fungsional yang memandang semua unsur suatu masyarakat saling menguatkan satu sama lain dan sistem sebagai satu kesatuan. Inilah yang menyebabkan sulit melihat bahwa beberapa unsur-unsur itu dapat pula menyumbang terhadap perubahan. Kritik keras yang sering ditunjukkan terhadap teori fungsionalisme struktural adalah ketidakmampuan teori tersebut dalam menjelaskan konflik secara efektif. Kritik ini bermacam-macam bentuknya. Alvin Goldner menyatakan bahwa Parsons sebagai tokoh utama fungsionalisme struktural terlalu menekankan keharmonisan antar hubungan. Sedangkan Irving Lewis berpendapat fungsionalisme struktural cenderung melihat konflik sebagai sesuatu yang bersifat merusak dan terjadi
di luar kerangka kehidupan masyarakat. Kritik berikutnya adalah teori ini dianggap pro status quo. Karena jika logika dari teori ini itu menganggap elemen-elemen masyarakat itu sifatnya saling melengkapi, maka penduduk ataupun masyarakat yang berstatus miskin, seorang pemulung, dan orang-orang dengan status yang rendah itu tidak menjadi persoalan karena mereka akan saling melengkapi, yang mana para penguasa ataupun orang-orang berstatus tinggi akan lebih berperan dalam teori ini. Kritik metodologis. Kritik metodologis secara spesifik antara lain adalah isu mengenai apakah ada metode-metode yang memadai untuk mempelajari persoalan-persoalan yang ada ataupun yang diperhatikan para struktural fungsionalis. Kemudian yang lainnya adalah bahwa struktural fungsional menyulitkan analisis komparatif, yakni analisis yang bersifat membandingkan. Struktural fungsional harus mendefinisikan dan mendokumentasikan beragam cara tujuan secara nyata, menghasilkan penciptaan substruktur secara spesifik. Para fungsional struktural juga harus mampu menunjukkan substruktur lain dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sama. Harus mampu mendefinisikan dan memperlihatkan secara empiris dan teoritis hubungan antara tujuan masyarakat dan berbagai substruktur yang ada dalam masyarakat. Adalah bahwa ia bersifat tautologis. Dalam fungsionalisme struktural, penularan berputar-putar semacam itu sering berupa pendefinisian bagian-bagian dalam kerangka bagian-bagiannya, dan kemudian pendefinisian bagian-bagian dalam kerangka keseluruhan. Dengan demikian diargumenkan bahwa suatu sistem sosial didefinisikan oleh hubungan antara bagian-bagian yang menyusunnya, dan bagian-bagian tersebut didefinisikan oleh tempat mereka dalam sistem sosial yang lebih besar. Itulah kritik terhadap teori struktural fungsional. Pembahasan selanjutnya adalah lahirnya neofungsionalisme. Tokoh-tokohnya Jeffrey Alexander dan Paul Colomé. Jeffrey Alexander dan Paul Colomé mendefinisikan bahwa neofungsionalisme merupakan untayan teori fungsional yang melakukan kritik diri yang berusaha memperluas lingkup intelektual fungsionalisme sambil mempertahankan inti teoritisnya. Jadi, lahirnya neofungsionalisme ini adalah suatu cara untuk memperluas lingkup ataupun memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang dalam teori struktural fungsional sebelumnya. Alexander telah menyebut satu demi satu masalah-masalah yang menyangkut struktural fungsional yang perlu diatasi dalam neofungsionalisme, antara lain anti-individualisme, permusuhan terhadap perubahan, konservatisme, idealisme, dan bias antempiris. Dilakukan usaha-usaha untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan pada level-level teoritis yang lebih spesifik. Jeffrey Alexander kemudian menyampaikan orientasi dasar neofungsionalisme. Yang pertama, neofungsionalisme bekerja dengan model masyarakat deskriptif. Jadi, neofungsionalisme bersifat terbuka dan plural. Yang kedua, neofungsionalisme memusatkan perhatian yang sama besarnya dengan tindakan dan keteraturan.
Yang ketiga, neofungsionalisme tetap memperhatikan masalah integrasi. Yang keempat, neofungsionalisme tetap menerima penekanan persosian tradisional seperti kepribadian, kultur, dan sistem sosial. Yang kelima, neofungsionalisme memusatkan perhatian pada perubahan sosial dalam proses diferensiasi dalam sistem sosial, kultural, dan kepribadian. Itulah penjelasan mengenai kritik terhadap teori struktural fungsional dan lahirnya neofungsionalisme. Jika teman-teman tertarik untuk melihat video lainnya, silakan simak video berikut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.